Ranking Manajer Liga Premier Inggris tahun 2022-23 dari Frank Lampard hingga Pep Guardiola. Liga Premier Inggris tahun 2022-23 merupakan musim yang gila, dengan belasan manajer harus dipecat sepanjang musim berjalan. Sebagian pemecatan cukup bikin heran, ada juga yang tidak terbantahkan, lalu sampai bikin heboh. Pergantian pelatih kepala ini juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat musim depan. Karena imbalan finansial untuk bertahan di Liga Primer atau lolos ke Eropa sangat besar sehingga klub akan melakukan apa saja untuk mendapatkan beberapa poin yang sangat berharga. Banyaknya pemecatan pelatih, Anda mungkin memerlukan ingatan Anda untuk mengingat beberapa pelatih yang telah memimpin tim di kasta teratas ini selama 9 bulan terakhir. Jadi, kami mencoba untuk memberikan gambaran dengan menilai pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa manajer Liga Primer musim ini. Ada aspek penilaian penting yang sulit dipisahkan, dengan seluruh kandidat berkembang dalam kondisi yang sangat berbeda musim ini. Memilih peringkat bawah dalam daftar ini juga tidak jauh lebih mudah. Berbagai faktor termasuk ekspektasi prapekerjaan, anggaran, dan kualitas pemain, semuanya memengaruhi posisi akhir setiap manajer. Urutan terbawah ada Frank Lampard. Frank Lampard hampir menyeret dua tim ke jurang degradasi musim ini. Itu sudah jadi alasan yang cukup untuk menempatkan ex-gelandang Chelsea ini berada di urutan terbawah. Benar, setelah dipecat oleh Everton, selebriti James Corden malah menyarankan Todd Boehly untuk memberi kesempatan kepada Lampard menukangi Chelsea dengan status interim. Banyak yang memprediksi bahwa Lampard tidak akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, dan rupanya benar juga. The Blues bisa saja masuk papan bawah Liga Primer bersama Lampard. Untungnya ada kemenangan melawan Bournemouth yang membuat mereka aman. Meski Blues memang sedang melempem di dalam dan luar lapangan, Lampard sebagai caretaker juga tidak bisa memperbaiki klub selama ia bertugas. Pemilihan tim yang ia lakukan sering dianggap aneh, gagal mengeluarkan identitas asli dari pemain, dan menolak bertanggung jawab tentang kegagalannya di hadapan media. Kembali ke Stamford Bridge lebih dianggap tanpa risiko untuk Lampard. Bagaimanapun, usai kegagalan ini, dia akan pergi dari klub dengan status manajer gagal. Steve Davis bertugas hanya sebentar, menjadi pelatih sementara setelah Bruno Lage dipecat. Namun, Wolverhampton sempat dibuat kalah 4-0 melawan tim pesakitan Leicester City. Graham Potter. Pencapaian Graham Potter pada awal musim bersama Brighton adalah alasan dia tidak buruk-buruk amat secara ranking di sini. Tapi kegagalan bersama Chelsea menjadi alasan kenapa ia tak masuk daftar top. Datang dengan prospek sebagai manajer masa depan Liverpool, Steven Gerrard malah gagal mengangkat Aston Villa bersaing di papan tengah sekalipun. Ia dipecat setelah 11 laga, dengan laga di mana Fulham membantai Villa jadi yang terakhir. Kemudian ada Mikel Arteta. Tanpa Mikel Arteta, Arsenal tidak akan ada perburuan gelar Liga Primer musim ini. Dan meski akhirnya The Gunners gagal juara, Arteta pantas mendapatkan semua pujian yang datang untuk mengakhiri era olok-olok klub. Terkadang sulit bagi klub dan penggemar untuk mempercayai prosesnya. Namun, untuk kali ini, dalam budaya sepak bola yang semakin membuang-buang waktu, Arsenal mendapat penghargaan karena tetap bertahan dengan pemain mereka. Mereka juga masih memiliki skuad termuda di Liga Inggris, yang berarti masih ada banyak waktu bagi pasukan Arteta untuk mencapai puncak sepak bola Inggris. Sampai saat itu, dia belum cukup berbuat untuk menempati posisi nomor 1 dalam daftar ini. Selanjutnya, ada Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi telah masuk ke Liga Primer dengan semua energi hiruk-pikuk setan Tasmania dan mengubah Brighton menjadi salah satu tim paling menghibur di Eropa. Setelah Graham Potter meninggalkan mereka dengan kondisi baik dan buruknya, Saguls membutuhkan seorang pahlawan dan gel rambut beraroma Italia terbukti menjadi penyelamat mereka. Bukan hanya perubahan gaya yang begitu mengesankan, sepak bola De Zerbi juga membuahkan hasil. Brighton tidak hanya mengalahkan serangkaian tim yang didanai lebih banyak untuk ke kompetisi Eropa, mereka juga melakukan adu penalti untuk mencapai final Piala FA. Tidak mengherankan jika ada klub yang mengantri untuk menggoda dia menjauh dari Amex musim panas ini. Yang terbaik musim ini, ada Pep Guardiola. 5 gelar Liga Primer dalam 6 tahun. Inilah yang terjadi ketika seorang jenius sepak bola diberikan kondisi yang sempurna untuk bekerja. Manchester City berada di jalur untuk treble mungkin tampak tak terhindarkan sekarang. Tetapi kenyataannya jauh lebih bernuansa dari itu. Setelah City kalah 2-0 melawan Tottenham pada Januari lalu, Guardiola secara terbuka mempertanyakan keinginan klub untuk terus memenangkan trofi. Bahkan jika mereka akhirnya lolos dengan kemenangan 4-2. Saya ingin reaksi untuk semua klub sepak bola, semua organisasi,
Bukan hanya para pemain, staf, semuanya, kata Guardiola, ini jauh dari satu-satunya saat gelar Liga Primer tampaknya juga akan hilang. Namun pada akhirnya, raksasa City yang tak terhentikan itu berhasil lolos, mengumpulkan kemenangan beruntun yang menakjubkan untuk mengakhiri musim. Ada juga gelar Liga Champions dengan mengalahkan Inter Milan 1-0 untuk melengkapi treble winner pertama untuk Manchester City, dan yang kedua di Premier League setelah tetangga mereka Manchester United. Terima kasih pecinta sepak bola, kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa, tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru seputar sepak bola lainnya dari channel Anak Bola.